Seperti itu, Dengan Bang. menawarkan buah ini akan mengakibatkan kamu akan kekal di dalamnya di surga. Walaupun itu bohong. Tapi dari situ kita bisa lihat apa yang diinginkan manusia, bahwa dia ingin kekal di surga. Dari situ kita bisa lihat apa yang diinginkan. Begitu juga iblis. Dengan perintah Allah suruh sujud, kita bisa tahu apa yang diinginkan iblis. Iblis menginginkan dia lebih hebat dari siapapun. Dia nggak mau sujud. Dia lebih hebat dari siapapun. Berarti kita bisa lihat itu yang diinginkannya. Gitu. Dengan ujian itu kita bisa melihat apa yang diinginkan kedua belah pihak. Apa yang diinginkan iblis dan apa yang diinginkan Adam sebagai manusia. Gitu. Oke, yang lain silakan dilanjut. Oke, makasih Bang. Saya turun dulu ya. Oke, silakan. Wabarakatuh. Islam atau Kristen, Bang? Kristen. Oke. Bang Zuma, tafadhal insyaallah. Iya, silakan, Bung. Iya, Apa yang ingin kita bahas? ikut aja. Oke, baik. Kalau kami, Tuhan itu maha mulia. Kalau Anda, Dia mulia. lalu yang mati terkutuk siapa? Tuhan yang datang sebagai manusia. Berarti tidak mulia. Dia menjadi tidak mulia. Berarti dia bukan Tuhan. Dia tetap Tuhan menjadi manusia. Berarti dia Tuhan yang tidak mulia. Dia Tuhan yang tidak menjadi mulia. Bagaimana ini? Hancur perpuluhan. Mati nih. Kok Tuhan jadi tidak mulia? Gimana? Dia datang untuk, memang tujuannya untuk merendahkan dirinya dengan mati di kayu salib. Berarti Tuhan tidak mulia. Bukan Tuhan yang nggak mulia. Tapi Dia memindahkan untuk tidak menjadi mulia dengan satu tujuan. berarti dia kehilangan kemuliaan. Enggak. Lalu? Dengan matinya dia itu, dia mengambil ketidakmuliaan. Ya itu dia, makanya berarti dia. Mengenakan ke pakaian ketidakmuliaan. Jadi Iya. gini, Hmm. kalau misalnya raja pakai pakaian raja, ya dia datang menjadi menjadi rakyat biasa, pakai pakaian rakyat biasa. Apakah dia menjadi tidak mulia? Pakaian yang dikenakannya itu tidak mulia, tetapi sebagai raja dia tidak mulia. Itu manusia kan? Ya, pakaian yang dikenakannya tidak mulia. Enggak, maksudnya yang tadi Anda contohkan ini manusia kan? Ya, benar. Apa Tuhan bisa dicontohkan selevel manusia? Ya. Dia malah datang sebagai manusia. Itu menurut konsep Anda kan? Kita sedang membicarakan Kristen. Saya membicarakan Oke. Kristen, bukan membacakan membicarakan Oke, yang lain. baik. Menurut pemahaman saudara, kemuliaan Tuhan itu selama-lamanya atau ada saatnya kemuliaan itu hilang? Selama-lamanya. Lalu yang mati terkutuk siapa? Yesus, Tuhan atau bukan? Tuhan. Hilang mulianya berarti. Justru dia menanggung kutuk. Iya, itu maunya Anda kan? Siapa Itu yang maunya Anda. menghilangkan mulianya? Mulia itu seperti ini. Jadi gini, mulia itu bukan karena yang dikenakannya, bukan karena yang dilakukannya. Dia mulia karena dia mulia. Ketika dia membawa ketidakmuliaan itu, apakah dia kehilangan kemuliaan? Enggak. Lah, tadi katanya kutuk dia. Sama seperti orang yang sama seperti. Jangan Anda ngarang dulu. Tadi katanya Anda mengatakan bahwa Tuhan Anda itu menjadi kutuk. Benar. Nah, siapa yang mengutuknya? Dia yang membawa kutuk. Iya, Jadi yang bukan mengutuknya dikutuk. siapa? Siapa yang Bukan mengutuknya? menjadi kutuk, dia membawa kutuk. Loh, menjadi kutuk di situ, Menanggung saudara. kutuk. Di situ dikatakan dengan jalan menjadi kutuk. Pertanyaan Iya, saya. benar. Nah, Menjadi siapa yang kutuk. mengutuknya? Siapa yang mengutuknya? Menjadi kutuk. Iya, siapa yang mengutuknya? Pertanyaan Anda paham bahasanya Segala sebenarnya? sesuatu keadaan ada penyebabnya. Tuhan Sangat Anda, benar. Tuhan Anda
dalam keadaan kutuk. Pertanyaan saya, siapa yang sedang mengutuknya? Menjadi kutuk. Iya, siapa yang paham mengutuknya? Menjadi kutuk. Menjadi Yes. kutuk. Iya, siapa yang mengutuknya sampai dia menjadi kutuk? Enggak, pertanyaannya gak nyambung kalau menjadi kutuk. Loh, kan menjadi kutuk. Dikutuk baru. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Iya. Nah, Menjadi pertanyaan kutuk, saya, menjadi siapa kutuk. yang menyebabkan dia terkutuk? Menjadi kutuk artinya menanggung kutuk orang Iya, yang terkutuk. siapa bukan dia yang siapa? dikutuk. Siapa yang menyebabkan dia? Siapa yang mengutuk Kristen, dia? dosa. Oke, dosa. Oke, dosa. Nah, sampai dia terkutuk karena Tuhan mengutuk dosa. Kok Tuhan mengutuk dosa? Lalu apa yang menyebabkan dia terkutuk? Dosa kan? yang membawa Nah, kutuk. Konsep awalnya Anda udah salah. Salah Bukan ya? Tuhan membuat kutuk. Dosa membawa kutuk. Oke, sehingga Tuhan menjadi kutuk karena dosa. Salah. Lalu yang membuat dia jadi Salah. terkutuk apa? Salah lagi Anda. Jadi Yang membuat dia Tuhan Anda terkutuk itu apa? oke ya, konsep awalnya tadi dosa membawa kutuk. Iya, oke. Itu dosa. Berarti dosa yang membuat Tuhan sabar. Ya, manusia berdosa. berdosa. Oke. Lalu Digantikan oleh Tuhan, dia yang menggantikan kutuknya. Menggantikan sekarang dia. pertanyaannya, Iya. manusia menjadi terkutuk karena dosa itu siapa yang mengutuknya? Loh, dosa bukan dikutuk, Mas. Anda paham dengan kata-kata dosa membawa kutuk. Ketika Anda melakukan dosa, yang terkutuk siapa? Dosa membawa kutuk. Nah, dosa Siapa membawa pelakunya? kutuk. Iya. Dosa membawa kutuk. Iya. Yang menentukan dosa itu membawa kutuk siapa? Ya Tuhan dong. Karena kan Tuhan. jelas. Oke, Tuhan. Iya. Ketika Tuhan Itu kan Anda, tetap. ketika Itu kan Tuhan tetap. Anda menjadi kutuk karena Salah. dosa, siapa yang mengutuknya? Nggak ada yang mengutuk. Lalu kenapa dia menjadi terkutuk? kutuk. Iya, Karena kenapa dia membawa menjadi kutuk? Dia Kenapa menjadi dia kutuk. Iya, Orang kenapa dia yang menjadi dikutuk. kutuk? Pasti ada yang mengutuknya. Orang yang dikutuk, Ya, dia yang menanggung. menanggung. Yang itu- mengutuknya siapa? Itu baru pas. Oke, yang mengutuknya Itu baru siapa? pas. Dosa, Yang mengutuk. Mas, dosa. Oke, Mengutuk dosa. Dia pun oke, dosa ditanggung. yang mengutuk dosa. Tuhanmu, gitu. Kutuk dosa, bukan Ya, kutuk dosa, pelakunya. kutuk dosa itu kan ada karena Tuhan. Gimana sih orang ini? Gimana? Gini. Kok bocor kali kepalanya? Konsep Anda salah dari awal. Lah, Konsep kutuk Anda ini salah. kan karena Tuhan yang mengutuk perbuatan manusia, kan gitu. Bukan kutuk itu. Anda membawa kutuk sendiri. Bukan dikutuk. Siapa yang mengutuk saya? Siapa yang mengutuk saya? Kalau Anda melakukan dosa, maka Anda menjadi terkutuk. Yang kutuk Bukan saya siapa? dikutuk. Ya, yang Bukan ngutuk saya dikutuk. siapa? Yang ngutuk saya siapa? Gini, Mas. Gini, kalau Yang kalau ngutuk mengatakan saya mengutuk siapa? Anda, nggak ada Yang ngutuk saya Anda siapa? sendiri Yang membawa ngutuk saya kutuknya. siapa? Yang ngutuk saya siapa? Manusia sendiri yang membawa kutuk itu ketika dia masuk ke dosa. Dosa itu yang mengandung kutuknya. Apa itu kutuk? Konsepnya berarti Anda nggak paham. Iya, Pertanyaan iya, Anda saya yang nggak Anda paham. siapin Iya. itu Iya. berarti Anda nggak paham. Dosa Oke. itu mengandung kutuk. Dosa Sini ya, mengandung kutuk. Contoh ya, saya katakan ya, makanan ini Silakan. mengandung babi. Ya. Makanan yang mengandung babi. Anda makan, Anda tanya Oke. siapa yang Berarti membabikan mengandung Anda? babi siapa? Sekarang saya tanya, siapa Makanan, yang, kan ketika gitu. Anda mengandung babi, ketika Kok saya yang mengandung siapa babi? yang membabikan Anda? Pertanyaan apa itu? Oke, baik. Pertanyaan Baik. apa yang Anda lakukan itu? Oke, baik. Saya ambil analoginya boleh ya. Makanan yang mengandung babi, Ya, manusia yang mengandung kutuk. salah. Dosa yang mengandung kutuk. Dosa. Dosa mengandung kutuk. Oke. Pada saat dosa, saya maka berbicara, Anda melakukan pada saat mendapat saya berbicara kutuk. makanan mengandung babi, kutuk di situ statusnya makanan atau babi? Babi. Babi. Makanan mengandung babi. Oke. Nah, ketika Yesus mengandung kutuk, Menanggung. ya menanggung kutuk berarti dia menanggung dosa. Akibatnya, menanggung akibat dari dosa itu. Jadi, Tadi nasi mengandung babi, ada nggak akibat di situ, Bang?
Loh, jadi yang dikandung itulah yang menimbulkan akibat. Oh, pesilat lidah ini. Sederhana. Pesilat Tapi lidah Anda nggak ini ya. paham. Pesilat lidah Anda ini ya. Enggak, Anda yang nggak paham. Oke, saya nggak paham. Karena konsep dasar Oke. saja Anda Lawan nggak kata paham. dari kutuk itu apa, Bang? Berkat. Berkat. Oke. Atau mulia ya. Betul ya? Berkat. Berkat. Kutuk berkat, itu kan laknat. Laknat itu sesuatu yang hina. Terhina dia. Makanya dikutuk. Berkat. Lawan dari kutuk itu berkat. Jangan salah. Mati Jangan meja. dipaksain. Hancur, Saya mati. nggak akan ikut Anda. Oke. Di kitab saya jelas dikatakan pilih hari ini kamu pilih berkat atau pilih kutuk. Jadi bukan Oke. mulia atau kutuk. Oke, Jadi baik. kalau di kitab Anda dibedakan seperti itu ya silakan aja. Oke, Tetapi saya baik, baik. mengatakan sesuai dengan konsep saya. Baik. Oke, baik. Yang dikutuk ini Tuhan atau setan? Tidak ada dikutuk. Yang di dalam Taman Eden siapa yang dikutuk? Apa kutuknya? Mati meja. Anda nggak ngerti? Apa nggak ngerti kutuk Apa itu? kutuknya? Yang dikutuk di Taman Eden itu Tanah yang dikutuk. Ya, bukan iblis. Terkutuklah tanah. Bukan karena iblis. engkau. Ya, Bukan kita baca, coba baca. Bukan iblis. Saya nggak baca pula. Iblis juga dikutuk. Oke, Adam dikutuk gak? Nggak ada kata-kata kutuk di situ. Oke, berarti yang dikutuk iblis ya? Ya, tanah juga terkutuk karena engkau. Oke, tanah juga dikutuk. Adam ada nggak dikutuk? Nggak ada kata-kata kutuk. Nggak ada. Berarti kutuk siapa yang diloloskan? Siapa yang diloloskan kutuknya oleh Yesus disalib, Bang? Dosa membawa kutuk. Hei, saya ulang lagi ya. Yang dikutuk di Gan Eden ini Adam atau iblis? Dikutuk. Saya nggak baca ininya, Mas. Saya nggak hafal kata-kata kutuknya Saya itu. sederhana aja. Saya tahu Anda minim. Saya tahu, saya paham. Makanya saya ikuti iramanya tadi. Yang dikutuk di Gan Eden ini Kalau Adam Anda atau tahu iblis? saya minim, pertanyaan Anda saya katakan, saya nggak tahu kata-kata kutuk, saya nggak mau terjebak dengan Anda. Saya Makanya kasih saya turun katakan, selevel baca. anak TK. Yang Baca, penting enggak. Anda ngerti Bible. Yang dikutuk di Gan Eden itu iblis atau Adam? Pertanyaan Anda itu tidak punya dasar. Kalau Anda membacakan ayatnya, boleh saya Yang katakan yang dikutuk di Gan Eden itu Adam atau ular? mana ayatnya? Alamak, pertanyaan saya itu loh sederhana loh, Karena teman-teman. Anda membuat sesuatu pertanyaan dengan mempertanyakan saya tanpa ada ayatnya. Apa yang Anda pertanyakan? Saya tanya, yang dikutuk di Gan Mana Eden. ayatnya? Saya bertanya yang dikutuk. Mana Saya ayatnya? tidak mengatakan ada ayat. Saya Kalau nggak bertanya. ada ayatnya ngapain Anda bertanya segala sesuatu? Lalu dari mana Anda tahu kutuk-kutuk itu dari mana Anda dapat Tadi ilmunya? Anda yang membacakan, Mas. Anda yang membacakan. Ya udah Anda katakan turun. Anda ke gereja, terkutuklah colok orang pantat yang- pendeta biar Anda sehat. Boleh Anda turun silakan. Bagus, terima kasih. Dan benar Bang Juma, Kristen makin aneh-aneh. Entahlah bingung. Iya, karena menyembah makhluk terkutuk. Otaknya udah terkutuk, otaknya nggak ada yang normal otaknya. Allah karim. Diikuti iramanya juga percuma. Kita dibawa mutar-mutar, ikut gila juga nanti kita lama-lama kalau diikuti maunya. Izin sahabat tamu baru Bang Hifzul. Bang Hifzul. Bang Yorifal Hifzul. Islam atau Kristen, Bang? Selamat malam, Bang Yori. Bang Yori, monitor. Panggilan ketiga, Bang Yori. Oke, nggak ada jawaban. Oke, dilanjut, Bang Zuma. Iya, jelas-jelas ya di dalam kitab yang mereka ambil dari agama Yahudi yang dikutuk di dalam Kejadian 3 itu iblis, tertulis di dalam nomor 14 kata Tuhan kepada si ular tua iblis ini ya, karena engkau berbuat demikian terkutuklah engkau di antara segala ternak. Itu kan ya. Jadi yang dikutuk di situ jelas iblis. Yesus datang
membebaskan kutuk. Berarti Yesus mati di atas tiang salib membebaskan kutukan Tuhan kepada Iblis. Mamat jawabnya. Berarti iblis bebas dari kutuk. Yang membebaskan siapa? Yesus. Yang tepuk tangan dibebaskan kutuknya siapa? Iblis. Yang merasa dirinya kutukannya juga ada dan dibebaskan oleh salib adalah Oten. Berarti Oten merasa mereka bagian daripada iti. Umat Islam merasa enggak kalau dia dikutuk sampai harus ada yang mati nebus kutukan itu untuk Islam? Enggak dong. Sedangkan jelas di kitab Kejadian 3:14 yang dikutuk iblis, Yesus datang membebaskan kutuk. Berarti Yesus datang membebaskan iblis sisis. Kasihanlah mereka ini. Nah kan Oten makin berserak, Mel, naik lagi Mel. Pasien berikutnya, Oten jangan keluar-keluar di bawah di jambak kagak mau naik. Oten ini jadi pecundang. Ayo naiklah, bawa akal. Naikkan lagi Mel, soalnya ini HP udah ngelag ini. Aduh. Ya, King Queen 2. King Queen 2, selamat malam. Islam atau Kristen? King Queen. King Queen. Panggilan ketiga King Queen. Udah duduk belum Ustadz? King Queen. Oke, tidak ada jawaban. Turunin. Ya. Lanjut. Enggak ada pasien. Istirahat dulu. Bikin kopi. Benar-benar Gurunda bikin kuy Oten kagak usah dilayanin Gurunda, pusing Oten kagak jelas. Allah. Nggak ada lagi Mel yang mau naik. Ini bener ngelag, saya nggak bisa naik-naikin orang ini. Belum ada lagi. Belum ada yang naik. Nah kan bersera kan 2,5 bersera karena di blosnya dibongkar malam. Kang Ardiansa, apakah sudah istirahat? Nah, sampai Kang Ardiansa tuh lihat. Nah, sekarang waktunya Bang Dewa, Mel. Silakan Bang Dewa. Fadol Bang Dewa. Iya, bernarasi dulu Bang Dewa. Gak ada pasien. Nanti kalau ada pasien. Kata giliran kagak ada Oten, diserahin sama gua katanya. Melani kagak jelas. Tunangan ada nggak di bawah tunangan? Kalau ada naikin Mulai. nggak apa-apa. Nah, mulai. Mulai dah nih, ya mulai dah. Ustaz. Ya, Iwan Pilah jangan lupa ya sambil di follow akun narasumber muslim di atas ya, saudaraku. Terima kasih banyak. Ya, Termasuk YouTube-nya deh. juga. Termasuk Oh, iya, YouTube kita Gurunda. di-subscribe juga. oh, iya. Teman yang ada di YouTube-nya sini. Gurunda Zuma ya, Zulkifli M Abbas namanya yang belum subscribe, tolong di-subscribe ya. Semua YouTuber para debater bantu di-support ya Iwan Pilah ya. Bang Ardi, namanya Bang Ardi ya, nama YouTube-nya. Terus termasuk YouTube saya juga Abuya Strong Life ya Iwan Pilah. Intinya semua para debater bantu di support. Insya Allah subscribe gratis Iwan Pilah. Terima kasih banyak semuanya saudaraku. Lanjut Mel, disapa Mel. Ya, izin sapa tamu baru. Allah is my God. Selamat malam. Malam. Ini 2 kali mau naik nih. Islam atau Kristen Bapak? Malam. Ya, Kristen, Islam. Islam. Oh, Islam. Assalamualaikum. Ada yang mau disampaikan? Atau ada yang mau Waalaikumsalam. ditanya? Silakan. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Kok suaranya jadi sama? Lemes sekali. Ada saya ingin ini aja. Iya. Ada yang siapa ikut kemarin di ini juga ada yang mengatakan bahwa mana ayatnya Nabi Muhammad itu disunat. Bingung saya jawabnya. Kenapa harus ikuti maunya dia, Bang? Enggak itulah karena kan
dia kan apa minta dalil kan? Iya, Dia tapi bilang Tunggu Bang Suma, itu Allah itu kok Allah is my God? Is my God itu ke ini ya, ke Komalia Kristen gitu. Ke Komalia Kristen apa? kita ke atas tapi nggak bisa jawab gitu. Ayo, marahin Mel, ayo. Jangan Bukan, macam-macam. ini. Jangan Laki-laki nih kalau kayak gitu. Halo. Abang naik ke atas, naik ke Komalia Kristen. Enggak, kan ada di Komal apa namanya Komal Islam debat-debat juga seperti ini kalau nggak salah. Iya, kalau misalnya Siapa ya? di dalam Al-Quran tidak ada perintah sunat, lantas kita umat Islam bersunat, apa ada hukum yang kita langgar? Enggak, itulah makanya kan ketika kita berdialog dengan itu nggak kita kasih bukti kan dia akan ngenyek terus kan. Enggak, maksudnya kan tidak penting pun kita jawab itu. Apa pentingnya coba? Karena Oh gitu. iya, kita tinggal jawab aja. Enggak ada perintah bersunat di dalam Al-Quran. Tapi perintah mengikuti millah Ibrahim ada. Apa itu millah? Ajaran kan? Al-Quran surah An-Nahl ayat 123. Percaya enggak saudara Kristen kalau Nabi Ibrahim itu diperintah Tuhan untuk bersunat? Jawabannya percaya. Nah, kami pengikut millahnya, ajaran itu. Di mana Al-Quran surah An-Nahl ayat 123. Nah, sekarang kalau kami bersunat, ada nggak perintah Tuhan yang kami langgar? Tidak ada. Ada. Sebaliknya, perintah Tuhannya ada di dalam Bible untuk bersunat. Dan Kristen mengambil Bible itu sebagai pegangan agamanya. Kenapa Kristen tidak bersunat? Sedangkan Bible yang dipegangnya itu ada perintahnya untuk bersunat. Nah, jadi yang punya beban untuk menjawab itu mereka, bukan kita. Oke, satu lagi Bang. Ya, silakan. Ada juga saya ikuti yang kemarin tuh mengenai ditanya nabi kalian itu wujud apa enggak? Wujud, ya, wujud sebagai manusia. Iya, Kenapa iya. enggak ada gambarnya? Sedangkan Yesus ada gambarnya. Nah, Adam itu wujud atau tidak? Ini saya mau jawab gitu. Kenapa nabi yang lain nggak ada gambarnya? Maksudnya gitu. Masya Allah. Itu hanya akal-akalan mereka aja. Sekarang kalau Paulus itu betul-betul wujud, siapa nama bapaknya? Atau jangan-jangan dia lahir tanpa ayah, tanpa ibu? Nama ibunya siapa, nama bapaknya siapa? Kan nggak terkenal juga kan? Nah, itu dia. Jangan-jangan Paulus ini juga fiktif. Kalau Nabi Muhammad kan seluruh jazirah Arab mengenalnya. Ya. Nah, sekarang Paulus ini siapa nama bapaknya? Nama ibunya siapa? Itu termasuk yang ada juga di konten YouTube itu tadi juga ngomong seperti itu. Orang Nias itu kan. Saya ikuti tadi. Iblis tidak ada bapaknya, tidak diketahui siapa bapaknya, siapa ibunya. Paulus juga demikian. Bedanya di mana? Sama-sama nggak ketahuan. Tidak ketahuan. Tapi sama-sama mengajarkan satu pengajaran. Iya. Iya kan? Iblis menyesatkan. Nah, Paulus juga mengajarkan konsepnya. Apa bedanya ya? Kalau Nabi Muhammad kan silsilahnya jelas. Saya kira begitu, saudara. Oke, Bang. Baik. Terima kasih. Siap. Pencerahannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, saya tambahin sedikit Bang. Mengenai soal apa sih namanya, soal sunat itu. Kan di dalam kitab Kejadian 17 ya, itu perjanjian antara Nabi Abraham alaihissalam itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sementara yang namanya sunat itu untuk keturunannya Abraham. Nah, Abang tentu hafal tidak silsilah atau keturunan Nabi Muhammad apakah sampai kepada Nabi Ibrahim atau tidak, Bang? Sampailah. Hafal nggak? Cuman Ya, kalau kita lihat kan ada dari Nabi Adam sampai ke Nabi Muhammad kan ada silsilah itu.
Nah, ya sudah, itu aja ya. Ya, Jadi oke. keturunan Nabi Muhammad itu silsilahnya sampai kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Abdul Hasim bin Abu Manaf bin Qusay bin Kilab bin Mur'ah bin Ka'ab dan lain sebagainya sampai kepada Adnan, sampai kepada Ismail, Ismail sampai sampai kepada kepada Nabi Ibrahim. Ibrahim alaihissalam. Ya, Ya, itu aja. Malah ada hoten yang mengatakan, Bang, di mana dalilnya yang mengatakan Hasan Hussein disunat. Kan kita jadi bingung, Bang, bacanya. Loh, Iya. ini gimana hoten ini nyari pertanyaan yang tidak ada jawabannya? Mereka jadi tidak membutuhkan jawaban, ya. Oh iya. Biarkan saja sudah, ya. Seperti itu ya, Oke. udah ya. Oke, Baik, thank baik, you. baik. Siap, siap. Jazakumullah khair. Baik. Ya, oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, Bang Cimat, selamat malam. Islam atau Kristen? Dia langsung ngopi ini pakai begini nih pasti turunin dulu. Oke, Bang Gempar, selamat malam. Islam atau Kristen? Bang Gempar? Bang Gempar? Bang Gempar? Bang Gempar monitor? Nggak ada jawaban. Namanya bagus ini, Gempar. Bikin gempar aja ini. Ataunya diem. Tapi kok ini gambarnya begini ya? Itu gambarnya begitu, nggak jadi deh. Apaan sih? Ya, Bang GCV. Bang GCF ya. Selamat malam. Islam atau Kristen? Abang? GCF? GCF? Monitor GCF? Panggilan keempat GCF? Nggak ada suaranya. Kenapa ya nggak ada suara semua ya? Ntar dulu deh. Siapa tahu dia belum duduk. Oke, Bang XN. Bang XN. Bang XN, monitor. Bang XN. Bang XN, monitor. Ih, aku double ya suaranya. Banyak yang mau naik, tapi yang Islam tolong jangan naik dulu ya, soalnya yang diutamakan Kristen ya. Bang Dewa, narasi dulu Bang Dewa. Iya. Mm-mm. Ya, paling narasi dewa itu minta pendapat aja ya dari Bang Juma ya. Ada seorang yang mau mualaf, Bang. Dewa sudah cerita juga kepada Abuya. Tetapi dia itu pengen yang namanya keluar dari rumahnya. Dia pengen kabur. Untuk biaya ongkos itu pesen tiket pesawat dia ada. Untuk makan sehari-hari dan biaya ngontrak selama 2 bulan dia punya. Yang jadi pertanyaannya itu dia pengen diberikan yang namanya pekerjaan, Bang. Menurut Bang Juma gimana? Ini serius, tadi Dewa sudah ngobrol sama Abuya juga. Dia ada di luar Jawa lah. Gimana, Bang? Jualan kacang Juma. Aduh. Ya udahlah. Izin Bang Muada, kalau itu aku juga pernah dapetin itu Bang Dewa. Tetapi Iya. caraku tuh ini kan di Bali nih. Aku juga Pak Pakia, selamat malam. Islam atau Kristen Pak? Pakia? Pak Pakia? Pak Pakia? Pak Pakia? Ih, suara anak kecil. Aduh, ini orang. Lanjut Bang Dewa.
Oh iya, Iya, itu. Ini Bang Dewa, ya siap langsung. aku juga pernah alamin itu kan. Nah, dia kan dari Hindu, terus dia mengucapkan sampai dia dipukul dan dipukul itu sama pamannya gitu loh. Kan karena kedua orang tuanya itu sudah meninggal gitu. Tapi dia Hmm. dipukul sama pamannya gitu. Nah, habis itu dia tanyain saya, apa itu aku sadarkan di tempat ini. Aku apa sebelum aku bawa ke tempat aku sadarkan dia tuh kan aku sadar dulu nih untuk memastikan. Nah, benar. Terus dia itu langsung datang ke Nusa Dua, dia tinggalin rumah itu, tinggalin yang seharusnya jadi milik dia gitu loh. Tapi dia tinggalin. Nah, alhamdulillah aku masukin dia ke apa itu aku cariin kerja dan aku cariin kos. Itu dia kan masih tidak bawa apa-apa, cuma bawa baju aja tinggal keluar. Hmm. Itu nggak apa-apa lah itu sebenarnya gitu. Nah, saya kasih apa itu kasih buat belanja juga, bayar segalanya, terus aku kasih kerjaan juga, cariin kerjaan gitu. Tapi yang bikin kagetnya aku sangat-sangat syukur, sangat yakin dia mau masuk ke pondok tempat aku ngajar. Itu yang bikin saya wow gitu loh. Tidak ada orang yang mualaf seperti itu, jarang-jarang gitu loh. Iya. Kalau enggak Ya, Dewa, izin sobat tamu dari siap. izin dulu sebelum takutnya ribut ya. Bang Uda, selamat malam. Islam atau Kristen? Bang Uda, monitor, Bang Uda. Udah lama duduk nih. Bang Uda, Ya ya. udah lanjut aja Bang Dewa. Oke, Islam atau Kristen? Oh Islam bang. Ini Islam mbak. Aku salah pencet tadi. Aku Oh, minta pun. oke, saya izin turutkan. Assalamualaikum warahmatullahi Saya wabarakatuh. nyimak di bawah aja. Iya, oke, makasih. Bang Dewa lanjut. Ya, Dewa minta tolong ke yang di bawah aja deh ya. Andaikan yang di bawah bisa memperkerjakan seorang perempuan usia 25 tahun, dia tidak minta uang, tidak minta apapun juga, dia cuma minta pekerjaan. Posisinya di mana itu? Nantilah Dewa inian ya. Nanti Ya, ntar, itu DM. ntar lo ada aja lah. Baik. Dia pokoknya di luar Jawa. Dia di luar Jawa. Oh, di luar Jawa, biar suruh aja ke sini. Baik, Ajak ke baik. Bali. Dia pengennya ke Jakarta katanya, ke Jakarta, ke Bandung, ke Bogor. Dia pengen ninggalin yang namanya di rumahnya. Di rumahnya itu pengen keluar di situ. Karena kita tahu ya resikonya mualaf itu seperti apa sama keluarganya. Makanya beliau pengen yang namanya hanya diberikan pekerjaan saja. Ongkos tiket dia punya, untuk makan dia ada, untuk bayar sewa, Bang Dewa, tuh ongkos. di bawah bilang katanya mau jaga toko enggak, Om? Coba Bang DM Dewa? ke Dewa aja ya, DM ke Dewa ya. Siapapun juga DM Bang ke Dewa, Adila. silakan. Ini Bang Dewa, Bang- nanti coba ditanyain, biar kalau dia mau, biar langsung suruh ke Bali, biar langsung aku masukin ke pondok tempat ini. Kalau biayanya jangan pikirkan lah kalau biaya pondok gitu. Siap. Nah, Dia kalau dia mau seorang mondok, perempuan pokoknya. Dia seorang perempuan umur 25 tahun. Ya. iya gitulah. Biar sambil kerja sambil mondok dia. Kalau biaya pondoknya janganlah hitung-hitung gitu, jangan pikirkan gitu. Kalau biaya pondoknya. Tapi intinya dia itu niat belajar saja gitu. Iya. Tadinya rencana sih mau Dewa nikahin gitu kan. Apa Dewa nikahin aja nih ya. Cuma ya Dewa sendiri nggak ada uang buat nikahin dia gitu. Ya kalau Ngerti, ada. Bang. Kebiasaan Bang Dewa. Soalnya orangnya cakep Mel. Sumpah kok cakep. Tanya Abuya deh. Abuya udah dikasih fotonya tuh sama Dewa. Ya, cakep. Oh, dia buat Bang Dokter aja tuh. Jadi istri Bang Dokter. Iya, Bang Dewa, gua ngelihat fotonya sambil merem melek, kagak jelas itu fotonya, kagak jelas. Bang Adilan, katanya mau jaga toko enggak, Om? Saya di Jakarta. Ya udah DM Bang Dewa Boleh aja ya, Bang DM Adilan. Dewa aja ya. DM ke Dewa ya. Yang penting intinya dia poinnya itu cuma datang ke Jakarta minta pekerjaan. Kalau mau di Bandung boleh, di mana aja boleh sih, dia mau. Di mana aja dia bisa. Dia cuma lulusan SMA. Dewa cuma minta pesan itu lindungi dia. Ajarkan dia mengenai sholat. Ajarkan dia mengenai Islam. Itu aja Dewa mintanya. Ya. Kalau ada yang memperistri silahkan. Yang penting jaga dia. Gitu aja pesan Dewa.
Kalau soal cantik dijamin sama Dewa 100% lah. Kulitnya putih sampai ke tulang-tulang putihnya ini. Kalau Abuya kan, kalau Bunda Molly kan warna kulitnya abu-abu, warna ininya tulangnya abu-abu. Kalau ini mah putih sampai ke tulang-tulang pokoknya ya. Pokoknya TOP BGT lah. Gitu ya, Tuan Pilah, silakan DM ke Dewa nanti. Kita telepon-teleponan. Baik kan Mel, pasien. Katanya Bang Dewa, katanya Meridian, saya juga dicarikan pasangan dong Bang Dewa. DM Bang Dewa, oke? Mana hama-hama selanjutnya nih mana? Astagfirullahaladzim. Ke Malaysia, kejauhan Malaysia. Iwan Pila Oten punah. Selamat malam, Bra. Bang Bra, selamat malam. Bang Bra, selamat malam. Bang Bra, selamat malam. Ini, ya Bang Bra, selamat malam. Bang Bra monitor. Aduh. Ngomong, woi. Bang Bra, selamat malam. Panggilan ke banyak. Yaudah, kagak ada ya. Diturunin ya Ustadz. Kalau nggak monitor turunin Mel, turunin. Ya udah turunin. Bang Cak, selamat malam. Bang Cak, selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum Iya. warahmatullahi wabarakatuh. Oh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ada yang mau disampaikan atau ada yang mau ditanya, silakan. Saya ingin menyampaikan, Silakan. bisa nggak apologet ini tolong saya? What's wrong? Ada apa? Saya nih ada di Kepulauan Anambas. Posisinya di lingkungan non-muslim. Halo? Lanjut. Di sini nggak ada rumah ibadah. Tolonglah. Bisa nggak nolongin lanjutin rumah ibadah di daerah Anambas ini? Nanti itu konsultasi sama pihak API aja Bang ya. Kalau itu Bang ya. Nanti dilanjut ke pihak API aja nanti ya. Nanti pihak API ada di sana kan, API, nanti boleh. Ini turunin sampah ini Mel. Sampah Soalnya ini nih udah 30%, mungkin dananya mungkin nggak ada. Iya, nanti konfirmasi aja nanti sama API ya. Mudah-mudahan aja API mau bantu Cak ya. Ya Cak ya. Iya. Kasihan anak-anak sini kadang ngaji di rumah saya, kadang di rumah itu ganti-gantian gitu, Pak. Bang. Siap. Ini Nanti di daerah mungkin Batam mungkin tahu ini daerah Anambas. Air Sena. Di Batam ya? Desa Air Sena. Bukan di Batamnya. Di Anambas, Tarempa. Di Air Sena. Desa Air Sena. Oke. Ada lagi Bang? Itulah saya minta tolong lah. Tolong itu rumah ibadah itu. Kasihan anak-anak kami ini yang beragama Islam sini. Takutnya terikut lah Bang. Menurut saya tuh. Oke. Soalnya nggak ada rumah ibadah di sini. Iya. Itu aja ya. Iya. Saya mau naikin yang lainnya. Ya, oke. Makasih ya Bang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kenapa Dewa katakan yaitu SAMPAH? Karena tadi dia diskusi sama siapa? Sama Kores, sama Goldian. Dia berani mengatakan kalau Allah turun ke dunia, saya gorok lehernya. Wih. Luar biasa itu orangnya. Iya. Barusan aja diskusinya seperti itu. Bang Dewa. Suntik mati itu obatnya itu. Makanya Dewa katakan SAMPAH itu orang. Ketika dia terdesak dengan pertanyaan Kores, dia mengatakan seperti itu. Kalau Allah turun ke dunia, saya gorok lehernya itu. Wih, kata Dewa ini orang, ya Allah. Coba berani nggak ngomong depan saya bilang kayak gitu? Kita jumpa aja ketemu.
Silakan DM Dewa, kita ketemu, kita tukeran HP. Mau di mana ketemunya silakan, ya. Coba bicara depan Dewa bilang seperti itu. Coba-coba aja. Iya. Itu Bang Dewa, coba lihat DM Bang Dewa. Udah aku DM tuh, coba lihat DM tuh. Ya, siap nanti ya, belum dibuka nanti. Kalau ini ditutup. Bang Juma masih monitor, Bang. Bang Juma lagi bikin kopi. Baik, baik. Mm-mm. Kalau bisa Sia itu diblokir aja. Iya. Anda Bu ya, diblokir aja, jangan sampai dinaikin lagi. Blokir di mana-mana aja lah Soalnya itu. saya nggak ngikutin dia, jadi nggak tahu kalau dia itu ngomongnya sekotor itu. Najis. Luar biasa bahasanya itu. Iya, parah banget. Bang Tunas, selamat malam. Bang Tunas, pagi ya? Udah pagi ya? Bang Assalamualaikum. Tunas. Ya, waalaikumsalam. Ada yang mau disampaikan? Silakan. Iya, kepencet ini Kak. Maaf Kak. Oh, oke. Saya izin turunkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semakin malam semakin punah ya otennya. Oh iya, besok kan ini ya kan? Innalillahi-nya itu ya Tuhannya. Tuhan Yesus. Tuhannya Yesus. Tuhan Yesus. Oh. Mm-mm. Darah Yesus. Bang Saka selamat pagi. Bang Saka selamat pagi. Iya, Ya, selamat pagi. Kristen ya Bang ya? Iya, jelas lah. Oke, Bang Mahadewa lanjut. Ya silakan, Pak Taka. Apa yang mau dibahas? Apakah tadi mendengarkan diskusi antara Bang Juma dengan Pak Sar tadi, Bang Sar, atau mau mengambil tema baru atau gimana? Belum tahu karena saya baru naik ke sini gitu. Baru naik. Iya. Gini loh Bang ya. Pada saat Abang mau naik ke sini Bang, mestinya minimal Abang menyimak dulu di bawah selama 15 menit aja. Nyimak dulu. Iya, Nah, setelah seperti itu baru nanti Abang bisa naik. Oke, Atau saya enggak di Abang bawah punya Tema baru aja baik. Bang Dewa. Terserah. Saya di bawah dulu ya. Nggak usah, nggak apa-apa. Di atas aja, tapi ambil tema baru aja. Begini Mungkin dari Bang saja, Saka. biasa kalau awal-awal begini Bang Kakak, Komal saya menerima orang yang pakai akal sehat. Nah, coba saya tes Bang Kakak sebentar. Iya. Bang Kakak, Boleh, Tuhan boleh. Bang Kakak ini siapa Bang Kakak? Yesus. Yesus. Yesus ini manusia apa bukan Bang Kakak? Yesus manusia. Berarti Tuhan Bang Kakak manusia. Iya. Bang Kakak? Iya. Berarti Tuhan Bang Kakak manusia. Betul. Mantap ini jujur manusia. Keren Bang Dewa. Lanjut Bang Dewa. Lanjut Bang Dewa. Itu saya udah ngasih umpan itu. Silakan dilanjutkan Bang Dewa. Bang Dewa lanjut. Pan lambung seperti itu. Bang Kakak pernah membaca Bible Bang? Pernah Bang. Cuman belum semua lah. Paling ada 5% gitulah. Oh, hanya 5%. Iya. Jadi tidak semua ya. Tidak. Nah, Abang tahu di dalam kitab Abang yang Abang imani itu seperti halnya di dalam yang sering kita bicarakan itu di dalam Bilangan 23 nomor 19 bahwa Allah itu bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Jadi jelas di sini ya. Doktrin Abang itu mengimani yang namanya Tuhan itu manusia itu bukan berdasarkan dari kitab, tapi jelas itu berdasarkan dari hawa nafsu Abang. Sementara ayat di dalam Bible mengatakan Tuhan itu bukanlah manusia. Maliaki 3 nomor 6 dikatakan bahwasannya aku Tuhan tidak akan pernah yang namanya berubah. Tuhan tetaplah Tuhan, tidak mungkin yang namanya berubah jadi apapun juga. Gimana menurut Bang Saka ayat itu? Apa tidak bertentangan dengan keimanan Bang Saka? Atau mau dilawan ayat itu? Silakan.
Kalau dari ayat itu ya pasti bertentangan lah dengan apa yang saya imani gitu. Kalau sudah bertentangan seperti itu, mana di situ yang harus diikuti? Kira-kira pernyataan dari bapak-bapak pendeta atau hawa nafsu Bang Saka, atau Bang Saka mau percaya dengan apa yang tertulis di dalam Bible? Berdiri di atas keputusan sendiri itu lebih baik daripada berjalan di dalam setiran orang lain. Kita jangan mau disetir orang lain. Hidup itu terlalu singkat Bang Saka ya. Maka nikmati hidup itu, tapi jangan lupa akhirat itu panjang. Maka persiapkan dari sekarang. Menurut Bang Saka, apakah keimanan Bang Saka itu sesuai atau tidak dengan apa yang dikatakan di dalam kitab suci? Oh iya. Menurut Bang Saka? Kalau dari menurut saya hanya mendengar dari perkataan dari petinggi-petinggi gereja. Nah, disitulah yang salah ya, Bang Saka ya. Bang Saka di sini tidak mengimani apa yang tertulis di dalam Bible, tapi mendengarkan perkataan mereka di mana perkataan itu bertentangan dengan apa yang tertulis di dalam Bible. Seperti halnya yang kita ketahui bahwa yang namanya Yesus itu adalah seorang hamba. Yesus tidak pernah menjadi Tuhan. Wahyu 22 nomor 9, tetapi ia berkata kepadaku, jangan berbuat demikian, aku adalah hamba, sama seperti engkau dan saudara-saudaramu. Yesus sendiri mengatakan seperti itu. Apa Bang Saka mau menentang apa yang dikatakan oleh Yesus? Pengakuan Yesus secara gamblang mengatakan kalau dia adalah seorang hamba. Gimana Bang Saka? Menurut Bang Saka salah atau tidak keimanan Bang Saka itu? Iya. Gimana ya? Kalau mungkin ada Kristen di sini atau yang untuk menjelaskan itu gitu. Oke, saya izin sapa tamu baru, Bang Noah. Selamat pagi, Bang Noah. Halo, Ya, selamat pagi. Ya, Kristen ya Pak? Iya, benar. Iya, itu Bang Saka minta bantuan tuh untuk penjelasannya. Silakan. Udah nyimakan Pak Noah ya? Belum. Oke, diulangin lagi. Silakan Bang Baik. Saka. Tadi Silakan. pertanyaan Abuya tadi, menurut Pak Saka, Yesus itu adalah manusia. Apakah benar Bang Saka menuhankan manusia? Dia mengatakan betul. Nah sekarang menurut Pak Noah, Yesus itu manusia atau bukan? Ya, secara yang tertulis di dalam Evangelion ya, Evangelion Matius, Markus, Lukas, dan Kalau Yohanes. sama Noah berbelit-belit, beda dengan kakak. Kalau kakak enak simpel jelas, Noah pasti belit banyak. Bro Noah kalau simpel-simpel banyak. Loh, saya nggak narasi loh bro, saya kan menjelaskan dengan detail. Iya, Nanti lanjut, kamu bilang, bro, lanjut. ya, oke. Ya, menurut Evangelion ya, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, yaitu Yesus itu datang ke dunia sebagai manusia. Berarti dia bukan Tuhan? Ya, dia Tuhan menurut iman kami. Berarti Tuhan Pak Noah itu manusia? Dia kami tuhankan setelah dia tidak menjadi manusia ya. Oh, berarti Pak Saka gimana menurut Pak Saka? Pak Saka menyimak gak? Iya, menyimak. Menurut Pak Saka gimana? Antara pernyataan dari Pak Saka dengan Pak Noah ini bertentangan satu sama lain. Dia mengatakan Yesus itu bukanlah manusia. Dia adalah Tuhan. Menurut Pak Saka, Yesus itu manusia dan Tuhan Pak Saka itu adalah manusia. Menurut Noah, Tuhannya itu bukanlah manusia. Mana yang benar ini? Kalau itu sih ya nggak tahu lah. Cuman itu yang saya imani gitu. Ya, kalau bicara iman, berarti kita selesai, Pak Saka. Apalagi yang harus saya diskusikan kalau bicara iman? Kita di sini bicara berdasarkan apa yang tertulis di dalam Bible, bukan berdasarkan iman. Nah, di dalam Wahyu 22 nomor 9 yang saya bawakan tadi, Yesus berkata, jangan berbuat demikian, aku adalah hamba, sama seperti engkau dan saudara-saudaramu. Jadi artinya di sini Yesus hamba.
Yesus bukan Tuhan, tidak pernah mengaku dirinya itu Tuhan. Silakan, Pak Noah, tanggapi itu. Baik, ya. Di Wahyu 22 ayat 9, ya, tetapi ia berkata kepadaku, jangan berbuat demikian. Aku adalah hamba sama seperti engkau dan saudara-saudaramu para nabi dan semua mereka yang menuruti segala perkataan kitab ini. Sembahlah Allah. Baik ya, di Yohanes 13 ayat 13 ya, itu sangat jelas bahwasanya kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Ya, apa yang kamu katakan itu tepat. Baik ya, Tuhan dan Tuhan ini hanya memiliki perbedaan di huruf saja ya, tetapi itu maknanya sama, Abang Dewa. Kenapa saya bilang gitu? Tuhan itu adalah penguasa, Tuhan juga adalah penguasa, kan begitu. Jadi sama-sama punya arti yang sama, yaitu sama-sama penguasa. Kenapa Yesus mengatakan? Coba tampilkan kepada kami makna dan Tuhan, antara Tuhan dan Tuhan itu sama. Di mana kami bisa mendapatkan kamus itu, Bang? Maksudnya? Tadi kan Abang mengatakan antara Tuhan dan Tuhan itu maknanya sama. Iya. Di mana itu? KBBI atau di mana? Sebentar ya, saya coba. Iya, kalau dari KBBI itu berbeda, Bang ya. Dari KBBI itu berbeda. Abang ambil rujukannya di mana, Bang? Gimana? Abang ambil rujukan menyamakan antara Tuhan dan Tuhan itu di mana? Oh iya, baik. Tuhan ini kan ya, kalau di orang dulu kan Tuhan itu kan penguasa. Iya, maksud saya itu pernyataan Abang yang mengatakan antara Tuhan dan Tuhan itu rujukannya selain di KBBI, itu rujukan Abang itu di mana? Ya, itu rujukan nyata, sama seperti kehidupan nyata. Sebagai contoh seperti ini ya. Saya menuhankan ibu saya. Itu wajar, karena apa? Menuhankan atau mentuhankan? Menuhankan atau mentuhankan ibu? Ya, mentuhankan bisa juga, Bang. Waduh. Karena apa? Saya punya beberapa alasan yang saya sampaikan. Ya, saya punya beberapa alasan yang saya harus sampaikan kenapa saya bisa mentuhankan ibu saya atau orang tua saya. Pertama, saya mengasihi orang tua saya. Yang kedua, saya mematuhi segala perintah dan larangan orang tua saya. Itu tidak ada bedanya dengan saya mematuhi perintah dan larangan yang Maha Kuasa. Berarti pada saat abang sekolah, mematuhi aturan sekolah yang diberikan oleh guru. Ya, saya artinya guru itu Tuhan juga. Saya mentuhankan lingkungan saya di sekolah, guru saya di sekolah. Oh, berarti Tuhannya banyak ya? Ya, karena kata Tuhan ini punya arti luas gitu. Berarti banyak Tuhannya ya? Baik, saya tanya ke Saka sekarang. Bang Saka. Iya. Menurut Bang Saka, antara Tuhan dan Tuhan itu sama atau tidak? Kalau menurut saya Tuhan dengan Tuhan itu berbeda. Nah, alhamdulillah jujur Bang Saka di sini. Kami tidak bisa bantah ya. Ketika Bang Saka mengatakan jujur, kami tidak sangka. Sementara ketika dia membawakan satu dalil Yohanes 13:13, itu terjadi yang namanya perubahan terhadap LAI di situ. Yang di terjemahan baru di situ dikatakan kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Itu memang betul di dalam terjemahan baru. Sementara di dalam AYT itu tahun 2018, kalian menyebut aku guru dan juga Tuhan. Itu tepat karena akulah dia. Nah, terlalu banyak perubahan-perubahan di sini sampai di dalam Selaber mengatakan kamu menyebut aku guru dan junjungan. Memang demikian, bahwa akulah guru dan akulah junjungan itu. Di dalam AYP tahun 2015, kamu memanggilku guru. Ini pun terjadi yang namanya perubahan lagi. Jadi yang mana yang harus kita ikuti ini? Sementara di dalam teks originalnya dikatakan di situ kurios, bukan teos. Tetapi terjadi yang namanya penyimpangan dan pihak LA itu mengkorupsi yang namanya terjemahan. Biar saya jelaskan Bang, masalah Tuhan dengan Tuhan ya. Ini menurut saya ya. Baik.
Yang namanya Tuhan itu pencipta alam semesta ini, atau setuju. dan segalanya. Yang namanya Tuhan, Tuhan ini misalnya dia seperti bos pengusaha atau pejabat yang tinggi lah, atau ini ada samaannya seperti bos dengan tuan, tuan ya, bukan Tuhan. Jadi Setuju. Tuan ini ya artinya ya dia nurut gitu, maksudnya nurut kepada tuannya dengan untuk apa yang disuruh gitu misalnya, atau apalah kerjaannya gitu. Ya, jadi begitulah menurut saya Tuhan. Tapi kalau Tuhan itu sesembahan yang untuk pencipta langit dan bumi dan segalanya. Itu menurut saya ya, itu menurut saya. Oke, itu aja lah. Baik. Itu bukan menurut abang, tapi itu berdasarkan dari yang namanya KBBI, Bang. Mengatakan seperti itu, yang namanya Tuhan itu adalah sesembahan, sementara Tuhan itu adalah majikan, orang yang kita hormati. Apakah yang namanya Tuhan itu pantas untuk kita ibadahi atau tidak? Pantas kita sujud atau tidak? Kalau Tuhan, saya tanya ke Caka. Tuhan, bukan Tuhan ya, Tuhan. Tuhan itu tidak pantas untuk disembahkan atau beribadah gitu, karena dia bukan dia yang menciptakan kita, bukan dia yang menjamin kehidupan kita kemana kita Mantap, mantap. berujung hidup gitu. Itulah dari saya. Saya tidak ada bantahan ya kalau dengan Pasaka pemikirannya itu udah benar, sesuai dengan konsep Kamus Besar Bahasa Indonesia dan sesuai dengan akal dan pikiran. Nah sekarang menurut Noah, antara Tuhan dan Tuhan, Tuhan itu pantas tidak disembah? Saya tanya. Baik ya. Kata Tuhan itu berasal dari kata Melayu ya, yang berarti Tuhan ya. Ya, supaya tidak salah sangka gitu ya. Kenapa Bang saya Saka, katakan dengan Bang Saka aja. Bang Saka mau nanya soal Islam atau tidak, Bang Saka? Bang Saka, silakan. Gimana? Ya, tanya soal Islam aja. Ini maksudnya clearkan dulu sama Bang Noah, apa sih Tuhan gitu. Sudah ya. Kami di sini tidak mau yang namanya ketika bertanya itu diputar-putar. Ini sudah malam ini. Saya pengen dengan Bang Saka aja. Silakan. Bang Saka mungkin ingin tahu pengajaran di Islam itu seperti apa? Bertanya aja soal Islam. Saya tahu pengajaran Islam tapi nggak banyak. Misalnya, Silakan. Kalau ketuhanan itu kalau di Islam ya artinya nggak ada Tuhan diperanakkan, ya Tuhan itu satu-satunya yang disembah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Nabi Muhammad itu adalah dari yang itulah yang menjadi utusan oleh Tuhan, yang siapa malaikat Jibril untuk menyampaikan firman wahyu kepada Muhammad dan untuk kepada seluruh umat manusia. Itu dari pemahaman saya ya tentang Islam. Ya, memang seperti itu. Iya, Saya tanya ke Pak Saka. Pak Saka ini benar seorang Kristen atau seorang Muslim, Pak? Saya asli Kristen, Bang, bukan Muslim. Saya dari denom mana? Saya dari Protestan, Bang. Dari Tritunggal atau dari Wanes? Dari Tritung. Tritunggal, baik. Iya. Kalau misalkan di dunia ini ada Tuhan dikatakan bisa membelah diri menjadi 3, itu masuk akal atau tidak menurut kakak? Kalau dari analoginya itu kita hilangkan dulu masalah itu ya, masalah Tritunggal ini. Kalau analoginya itu tidak masuk akal Tuhan 3 satu pribadi. Iya, analoginya tidak masuk akal. Betul ya?
Iya, iya. Jadi yang benar itu Tuhan satu atau dibagi menjadi tiga, terus jadi satu kesatuan jadi satu, atau gimana menurut Pak Saka? Kalau menurut saya Tuhan itu nggak mungkin lemah. Tuhan itu kalau pencipta itu nggak mungkin tiga, nggak mungkin lemah, nggak mungkin diperanakkan. Tuhan itu adalah satu-satunya, ya Tuhan gitu. Maksudnya Maha Pencipta langit dan bumi, itulah yang namanya Tuhan. Tapi kalau keimanan kami itu ada Bapa menjadi Roh Kudus menjadi Firman menjadi manusia, itulah dia menurut keimanan kami. Jangan menurut iman. Kita bicara di sini berdasarkan apa yang tertulis dan pengakuan dari Yesus. Maksudnya kita sekarang satu-satu dulu kita ya. Tadi Abang mengatakan, Pak Saka mengatakan bahwa Tuhan itu adalah Maha Kuasa, betul ya? Maha Kuasa, Maha Perkasa, Maha Pencipta, betul? Pokoknya Betul? pokoknya Maha yang segalanya gitu. Nah, di dalam Kejadian 32 nomor 28, kira-kira menurut Pak Saka nih ya, pantas tidak yang namanya Tuhan itu kalah bergumul dengan Yakub? Di mana itu tertulis, Bu? Kejadian 32 nomor 28. Coba buka dulu. Buka dulu. Baca dulu. Ada yang bisa tampilkan nggak? Pak Dokter? Pak Dokter, monitor. Masuk. Iya. Bisa ditampilkan Kejadian 32 nomor 28? Assalamualaikum Bang Zuma, Bang Zuma, Ustaz Abuya, Ustaz Dardiansa, Mel. Ya. Semua izin turun dulu ya. Ya Pak C, terima kasih Pak C, sehat-sehat. Sama semua, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti Pak Saka tidak pernah yang namanya membaca Bible ya? Kan udah saya bilang tadi, saya hanya 5%. 5%. Baik. Pak Dokter tolong tampilkan dong Kejadian 32 nomor 28, besarkan dia. Kita sedikit aja ya diskusinya ya. Nah, silakan baca. Lalu kata orang itu, Bang Dewa, Kejadian 32 apa Kejadian 2? Kejadian 32 nomor 28 benar ini. Silakan Bang Saka dibaca. lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebut lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Siapa di sini yang melakukan pergumulan? Ya nggak tahu, ini kan saya baru tahu ini, itu pun masih ditampilkan. Gimana ini Pak Saka ini? Ini berdasarkan dari teks yang kita baca. Ini kan bahasa Indonesia. Mestinya Pak Saka itu memahami yang namanya bahasa Indonesia. Tadi kan berdasarkan pengakuan Pak Saka bahwa yang namanya Tuhan itu, Allah Bapa itu Maha Perkasa, Maha Kuasa, Maha Pencipta. Sekarang kita bahas satu-satu. Mungkin tidak yang namanya dijuluki El Gibor, Maha Perkasa, itu bisa kalah ketika bergumul melawan Yakub. Aduh. Mungkin inilah Noah, apa tanggapannya gitu. Kalau ini muter. Kalau ini Pak Saka, akalnya masih bisa difungsikan. Bang Doa nanti sama Pak Dokter aja nanti. Oh iya, oke. Coba baca dulu 3 kali aja dibaca, terus pahami baik-baik, gunakan akal di situ coba. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebut lagi Yakub. Namamu tidak akan disebut lagi Yakub gitu. Jadi tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Coba gunakan akal. Apa yang dipahami dengan ayat itu? Tadi Pak Saka kan sudah jujur. Nah sekarang coba jujur dengan ayat ini.
Berarti Yakub yang menang maksudnya ini. Iya, kalau ke situ Yakob yang menang, Allah yang kalah, betul? Iya, betul dari Ah, kira-kira nih, setelah Dewa menampilkan ayat ini, setelah dibaca, masih percaya nggak dengan Allah yang dibanggakan oleh Bang Saka itu masih dikatakan maha perkasa atau tidak? kalau ya namanya kalah nggak maha perkasa lah. Mantap. Kenapa Ya, masih ya namanya ya, kalah kan gitu. kenapa masih mau diimani punya Tuhan yang kalah, maha perkasanya Saya gugur? nggak tahu, kan udah saya bilang dari tadi, saya baca Bible, nggak semua Baik. yang saya pahami Bible gitu. Ya sudah, kalau seperti itu, Pak Saka baca lagi Bible-nya dengan baik, pahami, Pak Saka di situ punya akal, riset di situ ya. Riset di situ, mana ajaran yang masuk akal, mana ajaran yang akal-akalan. Sementara di dalam Bible sendiri, tidak ada satupun pengakuan kalau Yesus itu dikatakan sebagai Tuhan. Tidak ada, Pak Saka. Di dalam Bible mengatakan Yesus adalah seorang hamba. Jadi yang namanya seorang hamba tidak pantas itu dituhankan. Yesus mengajarkan kepada orang-orang Yahudi, Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya, tidak pernah yang namanya Yesus mengaku sebagai Tuhan. Yang pertama, sesuai dengan apa yang Dewa katakan tadi, Yesus mengajari umatnya agar hanya menyembah kepada Allah. Dia tidak pernah memerintahkan kepada murid-muridnya untuk menyembah dirinya sendiri dengan alasan bahwa Allah ada di dalam diri kita. Matius 4 nomor 10, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Matius 6 nomor 9, karena itu berdoalah demikian Bapa kami yang di surga. Tidak pernah Yesus mengatakan berdoa kepada dirinya sendiri. Tidak ada. Yesus adalah guru Yahudi yang mengajarkan Taurat untuk hanya menyembah kepada Tuhan Allah saja. Satu-satunya Tuhan Allah. Markus 12 nomor 29, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Kata esa di situ berarti Tuhan tidak ada di dalam diri Yesus. Andaikan Tuhan itu ada dalam diri Yesus atau ada dalam diri dia sendiri nih, maka dengan tegas beliau akan mengatakan Tuhan ini. Tidak mungkin dia mengatakan Tuhan itu. Betul tidak, Pak Saka? Kalau iya itu pernah saya dengar itu betul. Jadi Yesus itu manusia, Pak Saka. Dan Yesus itu seorang nabi yang hanya diutus untuk Bani Israel. Tidak pernah Yesus, pengakuan Yesus mengabarkan kepada kepada seluruh dunia. Tidak ada pernyataan Yesus seperti itu. Ya. Bang Juma monitor nggak, Bang Juma? Bang Juma? Ngopi itu Bang Juma tuh. Ini Dewa dimarahin, ini udah malam katanya, ini bersuaranya berisik. Mungkin Bang Dewa setelah Bang Zuma ngopi mungkin kalau belum ngantuk dia masuk. Tapi begini Bang Saka ya, sedikit dari saya. Menurut Bang Saka, Tuhan itu maha kuasa apa tidak, Bang? Ya namanya Tuhan ya maha kuasa lah Bang. Oke, intinya Tuhan itu maha segalanya ya. Pokoknya Tuhan itu tidak lemah. Ya namanya pencipta, pasti dia itu nggak mungkin lemah, itu aja lah. Oke. Nah, kalau manusia menurut Bang Saka maha nggak? Kalau manusia, Tuhan manusia. Enggak, iya. Kalau Tuhan kan maha kuasa, maha melihat, maha mendengar, maha mengetahui gitu kan, maha segalanya lah. Ya. Kalau menurut Bang Saka, manusia ini maha tidak? Kalau manusia enggak lah. Ya, enggak, kalau oke. manusia Bagus. pasti udah mati. Oke, nah begini Bang Saka. Ya. Manusia bisa melihat, tetapi tidak maha melihat karena penglihatannya terbatas. Manusia bisa mendengar, tetapi tidak maha mendengar karena terbatas pendengarannya. Semuanya ketika disandarkan kepada manusia, maka semuanya terbatas. Maka tadi Bang Saka mengatakan Tuhan Bang Saka Yesus dan dia manusia. Berarti Bang Saka punya Tuhan yang tidak maha. Nah, ini yang harus Bang Saka renungkan.
Kita lihat Bang Saka di bilangan 23:19. Bilangan 23:19. Bang Saka bisa dibuka nggak datanya? Aduh, nggak ada Bible, Bang. Oh, nggak ada Bible. Bilangan berapa? Bilangan berapa biar aku cariin? Bilangan 23:19 coba Ahidias. Afwan. Suruh dibaca sama Bang Saka nanti. Bang Suma kejeda. Bukan, mungkin dia ditelepon bom-bom. Bang Suma, jangan buka koma terus. Kristen berserak. Pak dokter terusin ya, Pak dokter. Bang Saka, nanti kalau mau diskusi, Dewa kurang semangat juga ini dimarahin. Ya, Nggak, gini Bang soal Dewa. Bang Dewa, kalau Bang Saka ini udah sering kok sama saya Bang Dewa. Tapi bahkan sama Abu Hadid pun sering. Sering di Komalaku juga nih Bang Saka nih. Bang Saka tahu aku nggak Bang Saka? Suruh dibaca dulu. Jangan dibaca dulu, baca dulu. Tahu, Bang Dias Mamun. Ya, betul sekali. Ya, silakan dibaca Bang Saka. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehinggalah menyesal. Masakanlah berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Mau masakan sih ada di situ masakannya. Masa iya? Aduh, masakan. Ya salam. Saya tanya, memahami data ini. Kenapa yang tertulis yang saya baca gitu? Iya, silakan Bang Saka. Memahami data ini gimana Bang Saka memahaminya? Karena Tuhan Bang Saka kan manusia tuh, Bang Zuma kepental. Oh ya, kalau Allah bukan Tuhan, ya bukan Tuhan. Maksudnya bukan manusia, salah. Kalau Allah bukan manusia, ya nggak manusia gitu. Nah, lalu data dari mana Anda menuhankan manusia Yesus? Bahaya ini, harusnya keimanan itu. Kan saya Begini, udah Bang bilang Saka. dari tadi, saya hanya mengikuti dari petinggi-petinggi gereja, dari nenek moyang ke dulu. Oke, begini Bang Saka ya. Dasar iman itu harus berdasarkan akal sehat dan kitab suci. Itu dasar iman yang benar. Nah, karena kalau Bang Saka meyakini bahwa kitab suci ini firman Tuhan, kecuali Bang Saka meyakini bahwa kitab suci bukan firman Tuhan, baru. Nah, sekarang Bang Saka punya pemahaman keimanan dasarnya dari pendeta, dari orang tua. Iya, betul. Ini yang harus Bang Saka pelajari. Jadi benar kata Bang Dewa, baca lagi biblosnya, pahami. Begitu Bang Saka ya. Dilanjut Ahidias. Ini Bang Dewa juga tuh dimarahin Bang Dewa kan? Lanjut. Udah siap-siap. Baik. Mending aku sama Bang Noah nih. Kalau Bang Saka nih, aku selalu inilah. Bang Saka, gimana Bang Saka? Kan udah didoakan nih sama Bang Abu. Gimana? Masih belum ini juga. Iya, masih menuhankan manusia. Loh, sampai kapan Bang? Kan sudah jelas nih di bilangan 23 nih, Allah itu bukanlah manusia. Berarti menurut Abang, Bapak juga Tuhan gitu? Karena kita udah sering-sering lah, makanya tanya ke Noah aja lah. Halo. Ya, Bang Bro, sama Pak Kristen, Bang Bro. Sama yang lain aja nah. Kristen. Oh, Kristen. Oke.
Muhammad itu akan dibangkitkan ketika umat manusia itu sudah meninggal semua. Siapa saksinya? Siapa saksinya? Siapakah saksinya? Yesus. Siapa yang tulis itu? Siapa yang lihat itu? Nanya satu-satu bang, jangan bertubi-tubi. Ini belum selesai, Iya. apa nanya lagi? Diem dulu, jelasin sama Pak Dokter. Belajar mendengarkan ya. Oke, silakan Pak Dokter. Iya. Nanti ketika kami selesai menjawab, apakah Anda bisa ditanya? Bisa, Angkatin tapi dulu. jawab dulu. Itu yang Baik. lihat siapa? Waktu Muhammad dibangkitkan yang lihat siapa? Terus yang bangkitkan siapa? Baik. Yang bersaksi, sekarang logikanya. Yang bersaksi ketika Yesus dibangkitkan itu siapa? Jawab dulu pertanyaan Iya, saya, bro. sekarang analogikan. Bukan pertanyaan Bagaimana baru kita... lagi. Bentar. Sekarang Yesus bagaimana? kan bangkit Astagfirullahaladzim. disaksikan oleh murid-muridnya, oleh orang banyak. Udah, kau bersih-bersih di neraka sana. Aku bisa. Nggak bisa diatur nih orang, ngomong terus lanjut. Sama Noah aja, sama Noah. Bang Noah, selamat malam. Baik, selamat pagi. Selamat pagi ya, selamat malam menjelang pagi ya. Nah, Enggak, ini selamat pagi, Bos. Sudah AM ini. baik. Atur dah. Keinginanmu adalah perintah ya. Enggak keinginan saya. Ini memang real gitu. Iya, udah. Mana-mana dah. Lanjut. Ayo. Baik. Sekarang, nama Tuhan Abang siapa? Tunggu sebentar. Kita ini diskusi 2 arah atau 1 arah aja? 2 arah lah. 2 arah. Jadi gini, Iya. karena 2 arah. Bentar. Ketika saya menanyakan Abang, aku akan membahas tentang Tuhan saya dan Abang juga harus membahas tentang Tuhan Abang juga. Gitu loh. Sekarang bagaimana kita ambil logikanya, yang mana yang lebih masuk ke dalam logika? Silakan. Baik, Mbak. Silakan, nama Tuhan Abang siapa? Baik ya. Maksud saya begini. Saya ini kan sudah sering diundang Buya kemari gitu. Ya. Saya belum pernah bertanya loh. Iya kan, nanti silakan bertanya. Nanti akan kujelaskan semua. Silakan. Buya ini memang kelewatan nih. Saya diundang terus, tapi saya nggak diizinkan bertanya. Silakan bertanya dah. Ya, oke, baik ya. Biar Jadi, ada hiburan ya. Aku ngalah aja lah biar ada hiburan. Silakan. baik. Kalau menurut Anda ini hiburan, oke. Jadi begini ya, Abang siapa ini? Abang dokter spesialis Kristen. Rumah ibadah Islam itu kan masjid, ataupun musola, ataupun surau. Itu benar kan? Terus? Rumah ibadah ini suci nggak, Bang? Yang disebut rumah ibadah itu ya suci. Baik, terima kasih. Yang disebut rumah ibadah itu suci. Jadi pertanyaan saya begini. Kalau rumah ibadah suci, gimana dengan surga? Pertanyaan Abang itu Abang Enggak, kan bandingkan rumah ibadah dengan surga gitu? Iya, lebih sucian mana? Ya salam. Lebih suci. Surga itu di mana tempatnya, Bang? Abang pernah lihat nggak surga itu di mana? Enggak, saya nggak pernah lihat. Loh, itu kan Allah alam bisawab, itu cuma Allah yang mengetahui. Nah, Iya. tetapi ya sabar. Tetapi ada di dalam Al-Qur'an di surah Al-Mu'minun itu sudah jelas loh. Surga itu adalah rumah yang suci, tempat yang paling suci. Silakan buka di surah Al-Mu'minun. Oke, baik. Kalau itu saya sudah tahu. Berarti tidak ada tempat yang paling suci ya, dimanapun berada selain surga itu ya. Karena surga itu adalah kediaman Sang Pencipta langit dan bumi. Benar ya, Bang ya? Bentar, Bang, bentar. Dimanapun kita berada itu, kita itu suci, tergantung tempatnya. Sekarang contoh, misal kamar sering dipakai ibadah. Nah, tidak ada pernah kotoran apa segala macam yang disebut najis. Apakah itu disebut suci atau tidak? Iya, oke. Loh, oke. Saya tanya, apakah itu disebut suci atau tidak? Iya, suci. Suci, ya kan? Berarti bukan surga aja yang suci, betul?
Iya, tak saya tahu itu. Nah, Maksud saya, udah. maksud saya kan, eh, dibandingkan dengan rumah ibadah, surga itu jauh lebih suci kan. Dimanapun kita berada itu suci. Bahkan di Arab Ka'bah pun itu suci. Jangankan di Arab, di rumah kita sendiri, kalau kita sering pakai untuk beribadah, terus tidak pernah yang memasukin najis seperti anjing atau apa yang membuat najis itu bisa disebut suci. Iya, saya ngerti Bang. Bentar bro, izin. Biar kagak berbelit-belit gini bro Noah. Dengarkan baik-baik ya. Pasang telinga dengan baik. Segala sesuatu yang Tuhan sucikan itu menjadi suci. Maupun di dunia ataupun di akhirat. Dan surga adalah tempat yang suci. Cuman perbedaannya, kalau di surga bukan hanya tempat yang suci, tetapi penghuninya pun suci. Karena Tuhan sucikan orang-orang yang suci yang masuk surga. Di dalam surah Al-Baqarah, wa azwajum mutahharatu, di dalam surah Al-Baqarah, wa basyiril ladzina amanu wa aminus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha kullama ruziqu min hami thamarati rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl wa utubihi mutasyabiha wa lahum fiha azwajum mutahharah. Jadi ketika di dunia perempuan itu ada mens, itu kan mengeluarkan kotoran yang sifatnya najis. Nah di akhirat ini nggak ada lagi kotoran, nggak ada. Bahkan yang kayak ingus itu nggak ada di akhirat, terutama di surga. Intinya seperti itu bro Noah. Jadi yang Tuhan sucikan itu suci. Sampai sini paham nggak? Jangan oke dulu, paham nggak? Oke, saya sudah paham bro. Nah itu. Sekarang kita bahas ketuhanan saja. Belum Bang. Ini belum selesai. Itu kan masih penjelasan di awal. Kan? Itu sudah clear semua. Jadi yang abang mau itu seperti apa? Inti pertanyaan itu belum ada. Belum ada. Baik ya, saya bernarasi sedikit sebelum saya kasih pertanyaan ya. Nanti kita gantian. Nanti abang bebas mau tanya saya 1000 kali juga bisa. Saya jawab semampunya. Kita berdiskusi dua arah apa satu arahan? Kita dua arah. Kita dua arah. Tapi habis ini kan kita gantian. Ketika Anda sudah bertanya, apakah saya bisa bertanya lagi? Benar, tapi kan saya belum selesai dengan pertanyaan saya. Baik, silakan. Oke, terima kasih ya Abang dokter spesialis ya. Abang sedikit kalem dibandingkan yang lain. Jadi kenapa saya menanyakan masalah suci atau tidaknya? Jadi begini. Saya rasa baik pasangan suami istri pun itu melakukan sesuatu ya, hubungan suami istri di rumah ibadah, saya rasa tidak ada yang setuju ya. Hah? Abang setuju nggak kalau ada misalnya seorang pasangan suami istri ya, ini sah loh, suami istri, disebut tetapi bentar. Disebut rumah ibadah itu tempat ngapain? Tempat ibadah apa tempat melakukan hubungan? Iya, maksud saya karena tempat ibadah ini kan tempat suci, tetapi adalah mungkin